mungkin kalian juga familiar banget kan. Muscle-nya juga. Karena pada akhirnya kita tuh chemical body, ada hormon, ada banyak organ-organ kita yang butuh kita jaga. Jadi kalau kita hanya perhatiin weight aja itu sebenarnya nggak cukup. Tapi itu salah satu indikasi yang kuat juga. Dan aku tuh makan Nesalt kan, BMR aku naik loh. BMR aku tuh tadinya 1600, makan Nesalt hampir 2 minggu 2100. Serius? Iya, serius. Itu aku kayak testimoni ya. Testimoni. Terus aku ngukur gini kan, aku ngukur ngukur lagi dia sampai ngukur 3 kali, bener ya. Iya sih. Kan kalau aku ke maintain. Gitu ke maintain terus karena kan dari awal kan yang kayak tadi kalau kayak Lesalt itu kan benar-benar personalize ya, ditanya dari awal juga ada alergi atau enggak gitu kan, terus goalnya apa gitu kan. Kalau aku emang goalnya adalah pengennya lose weight gitu karena aku pengen balik lagi badannya biar kayak dokter Evi kayak begini nih. Tuh. Bisa di zoom ya. Gitu emang kalau goal aku adalah weight loss karena aku lagi pengen mengejar untuk turun 7 kilo lagi. Gitu. Dan sekarang sih amin puji Tuhan sama Lesalt aku udah turun kayak 1 kiloan. Dalam waktu 2 minggu ya Frans ya? Hampir 2 minggu. 2 minggu ya gitu. Itu sih ngefek banget di badan juga lebih fresh pastinya. Terus muscles aku juga naik. Gitu. Terus body weightnya juga, testimoni banget ini. Pokoknya sih paketnya tuh menarik banget sih. Catering itu maksudnya kayak ke-maintain dari makan siangnya itu apa, makan malamnya itu apa. Ya kan. Terus juga high quality pastinya yang tadi no processing food itu sangat membantu sekali. Bahkan jadinya jadi habit. Jadi pada saat kita ngeliat kayak processing food gitu kan kayak jadi ngerem sendiri gitu. Gimana? What's that? Gitu. Itu makanan apa sendal gitu. Yang kita ketemu juga setahunan lalu, kita sempat punya banyak waktu karena COVID ya, di rumah segala macam. Itu tuh kita sempat research market kita. Jadi semua orang yang di Lesalt atau nggak di Lesalt kita tanya-tanyain gitu, ada questionnaire. Tapi kita nanya pribadi. Itu tuh kita find out hasilnya adalah sebenarnya kebanyakan orang itu tuh takut sama yang namanya sehat. Kata sehat itu gitu. Jadi sebenarnya orang tuh bukan cari sehat. Sehat itu di mata orang tuh banyak yang hambar, social life-nya kurang. Jadi orang sebenarnya fokusnya itu sebenarnya efek beyond sehat itu. Jadi orang mau sehat supaya apa? Lose some weight. Atau orang mau sehat supaya apa? Terhindar dari penyakit. Orang mau sehat kenapa? Supaya hidupnya lebih optimal gitu. Jadi di sana kita ada Lesalt fokusnya bukan cuma untuk lose weight atau apa, tapi satu makan makanan yang bernutrisi supaya memang badannya oke. Terus tidurnya juga kita perhatiin banget. Terus olahraga juga penting banget. Olahraga penting bukan cuma untuk otot ya atau apa, tapi juga supaya peredaran darahnya lancar. Tadi aku suka banget sebelumnya aku ngobrol sama Frans juga kan. Frans juga ngomong di Paradigm itu tuh mau orang bergerak bukan cuma duduk aja gitu. Itu benar karena peredaran darah penting banget ya untuk gerak. Terus satu lagi stress management. Jadi 4 ini yang memang kita guide lah ya setiap customer Lesalt itu untuk bisa dapat 4 ini juga. Nice, itu diperhatiin loh kalau sama Lesalt ya. Sama tidur-tidurnya ya kan, tidur sama siapa. Hati-hati kalau Anda langganan sama Lesalt ya. Pasti dicek tiap malam, Bu tidur sama siapa Bu? Gitu. Pak tolong foto ya sebelahnya. Detail. Ya kan. Oke. Nah ngomongin diet tadi, berarti kan kayak tadi dokter bilang orang takut pengen sehat ya kan. Justru pada saat mereka dengar-dengar kata sehat pasti ada relate-nya sama lose weight lah gitu kan, sama getting fit lah gitu. Nah untuk orang-orang yang punya case kayak contohnya obesitas. Ya kan, obesitas itu sebenarnya terjadi karena apa sih dok? Apakah dia karena kelebihan makanan kah jadi dia harus diet, atau kenapa sih itu sih bisa terjadi obesitas itu? Obesitas itu kan artinya beratnya memang overweight ya. BMI-nya juga tinggi. Kalau misalnya penyebab obesitas itu pasti dari pola makan. Yang tadi kita ngomong 4 itu pasti 1 atau lebih ada dia lakuinnya
mungkin nggak benar ya. Jadi mungkin makan makanannya itu mungkin selain how much-nya apa, tapi kualitasnya juga kurang misalnya begitu. Terus misalnya juga nggak banyak gerak, itu menyebabkan obesitas. Tapi sebenarnya obesitas itu bahayanya bukan obesitasnya, tapi komplikasi di setelah itu gitu. Jadi misalnya obesitas itu meningkatkan resiko penyakit jantung, misalnya meningkatkan resiko juga diabetes, terus juga darah tinggi, hal-hal seperti ini gitu. Dan kalau misalnya obesitas itu juga ini kasusnya tuh banyak banget ya. Mungkin makin lama makin modern itu makin banyak. Yang saya pernah baca researchnya itu waktu kita mungkin 30-40 tahun lalu dibanding sekarang itu kasus obesitas tuh udah naik 3-4 kali lipat di seluruh dunia ya. Dan itu tuh mungkin one to blame adalah modern diet. Jadi kalau kita tahu sekarang memang industri makanan banyak yang, kalau kita lihat industri makanan ya, itu dulu orang kan semua, bahkan aku pernah lihat ya satu foto, kalau kalian pernah lihat juga, orang zaman-zaman dulu tuh giginya bagus-bagus. Karena makannya mungkin dijaga ya. Terus ada dikenalin namanya pengawet. Itu dikenalinnya waktu perang-perang dunia kemarin tuh. Di perang dunia mereka perang ke negara lain, mereka butuh banyak makanan, mereka ambil makanan kalengan, preservatif segala macam. Nah akhir-akhir ini kita tahu semua serba instan. Betul. Serba cepat. Orang mau cepat, fast food, terus quick delivery service, apa segala macam. Kalau misalnya orang yang misalnya makanan yang nggak perhatiin sehatnya ya, itu tuh aku tahu mereka incer production time 4-7 menit harus selesai makanan. Cepet, semua mau serba cepet. Nah itu tuh pasti ada beberapa hal yang dikompromis. Dan tujuan dari makanan-makanan itu adalah salah satunya bukan cuma untuk cepet, tapi juga untuk buat kita ketagihan. Benar ya. Jadi industri makanan tuh ada satu namanya bliss point. Bliss point itu tuh dimana rasa asin, rasa manis, rasa-rasa ini tuh untuk ke-trigger otak kita supaya kita mau lagi tuh gimana. Itu dipelajarin loh. Bahkan kalau misalnya industri makanan yang gede tuh ada satu departemen khusus bliss point yang research akan hal ini gitu. Gimana makanan mereka bisa trigger our brain untuk mau lagi gitu. Dan itu akibatnya apa? Buat manusia-manusia kita tuh makan pingin lagi terus. Pingin lagi itu yang menumpuk terjadinya obesitas. Dan itu ya udah kemana-mana nanti jalurnya. Wow, oke, ternyata itu dia penyebabnya. Ya? Ini bukan salah orangnya aja. Memang di sekitar kita tuh environment mendukung untuk ke arah sana ya. Apa kita salah planet, Dok? Salah planet. Iya. Kemarin aku ini loh lihat kan konten. Katanya ya kalau di bumi itu kita timbangannya 100 kilo, di Mars itu 30 kilo. Jadi yang salah Jadi adalah yang salah either kita yang salah planet atau planetnya yang salah ya gitu. Contoh salah satu juga, ini aku nggak bilang nama perusahaannya ya. Tapi zaman dulu itu orang kalau misalnya makan sayur dan buah, orang cari itu di sekitar radius 60 km daripada tempat tinggalnya ya. Mungkin kalau zaman dulu nggak ada mobil lebih pendek lagi kali ya. Jadi apa yang ditanam di sekitar Jakarta, misalnya di Bogor atau mana tuh ya udah kita ambil, kita makan gitu. Tapi kita tahu zaman sekarang kan banyak buah-buah impor, ekspor. Coba kita bayangin deh, gimana bisa tahan? Itu tuh sebenarnya ya udah ada kalau kita ini ada yang baik, ada yang enggak. Tapi ada GMO, Genetic Modified Organism. Itu pasti banyak orang udah pernah dengar. Kalau baca non-GMO, GMO gitu. Jadi ada genetik yang udah diubah. Juga genetik ini diubah tuh bukan untuk daya tahan aja, tapi untuk kalau petani-petani masih tahu, sekarang itu kalau nggak organik ya, bahkan ada yang organik begitu juga. Biji-biji untuk mereka tanam sayur, itu tuh cuma bisa sekali pakai. Buahnya tumbuh, udah mereka harus beli lagi gitu. Dan ini semua memang di-set untuk mass production, nggak salah juga untuk cuan juga. Tapi memang ada beberapa hal yang dikompromiin gitu. Jadi memang kita harus hati-hati dalam memilih bahan. Kalau bisa kita pilih yang organik itu lebih bagus, less proses, terus kita masak juga ya. Tapi memang semuanya ini tuh otak kita kan mungkin udah pernah ter-trigger kan untuk hal-hal yang bliss point tadi gitu. Jadi memang ini bukan hal yang mudah sih. Butuh namanya bangun kebiasaan, kedisiplinan. Yang pasti Paradigm juga guide customer, Paradigm people kan untuk hal itu.
pastinya kalau itu. Ya mereka pasti nggak berani cheating. Kalau di depan kita ya. Aku mau nyapa buat teman-teman lagi nonton di YouTube nih, yang hobinya cheating makanan ya kan. Mungkin ada di sekitar kami yang hobinya cheating makan. Boleh loh di-share konten ini ya kan ya. Karena dengan kita share konten itu kita nggak cuma sekedar memberikan energi, inspirasi atau motivasi, kita bisa menyelamatkan hidup mereka. Iya benar. Iya gak sih? Ya, yang suka ngemil-ngemil MSG ya. Kirim. Yang lagi denger di Spotify juga sama. Yang suka minum minyak. Hah? Iya kan? Tapi cheating anyway gak apa-apa loh sekali-sekali. Oh. Gak apa-apa loh sekali-sekali. Oh wow. Guys yang mau cheating jangan sampai ketahuan ya. Salah satunya kan tadi selain makan, tidur, olahraga, stress management. Jangan sampai gara-gara ini jadi stres gitu. Jadi kalau udah sempet stres, aduh pingin banget makan tuh gak apa-apa sekali-sekali. Yang penting dikontrol. Oh iya. Tapi kalau dokter sendiri makannya selalu clean eat atau gimana? Kalau misalnya di Jakarta clean eat terus, hampir lah ya. Cuman kalau liburan ya agak loose. Loose-nya juga ya selalu banyakin sayur buah lah. Kalau misalnya ada event harus keluar, nah mungkin tuh ya direncanakan cheatingnya. Oh, oke. Itu yang penting. Jadi kalau orang kan mungkin cheating nggak direncanakan. Pokoknya datang potluck, makanan satu meja dihajar gitu. Jadi mungkin bisa direncanain misalnya, oke, aku makan harus lebih banyak sayur buah misalnya gitu. Ya, selebihnya saya cheating, tapi mungkin porsinya dikontrol. Misalnya kurang dari 100 gram. Atau misalnya, hindari gorengan. Itu tuh dikontrol. Your favorite food apa dok? Favorite food? Ini makanan itunya atau cuisine ya? Yang cheating? Cheating ya? Mungkin makanan Indonesia sih. Kayak Indonesia ya? Kayak makanan Padang. Itu enak. Makanan Padang itu enak. Ayam geprek. Chinese food. Chinese food Kayak kue tiao, bakmi. Bakmi itu ayam juga suka? enak. Suka. Oke, abis ini kita makan bakmi ayam. Ini hari Jumat weekend jadi gak apa-apa. Oh gitu ya. Tapi memang di customer kita tuh dorong mereka untuk at least 14 hari ikut programnya. Kenapa? Karena memang kalau misalnya kita ngubah kebiasaan, ini aku ngomong in general ya. Mungkin orang yang selama ini mungkin makannya nggak pernah dijaga, nggak pernah dikontrol, nggak pernah olahraga juga. Itu tuh kan pasti ada efek-efek samping lah. Tapi satu sisi lagi dia udah ketagihan tuh makanan begini gitu. Jadinya waktu dia mau ubah adjust itu kan pasti butuh waktu. Dan butuh waktu kalau misalnya 2-4 minggu itu mulai habit baru kebangun gitu. Jadi yang kita aim orang tuh harus dapat enaknya hidup sehat dulu. Karena kayak tadi kembali lagi gitu, nggak ada orang yang sebenarnya mau hidup sehat. Orang tuh mau hidup sehat untuk dapat efeknya. Jadi kita fokus untuk bawa orang ke efek itu. Makanya tagline Lesot adalah better food for better life. Bukan better food aja gitu. Dia harus dapat better life-nya. Dimana waktu misalnya udah dia adopt itu bukan cuman makan sehat aja, tapi dia mungkin tidur lebih enak. Olahraga tadi BMR-nya juga lebih berarti tinggi. Kan metabolismenya lebih tinggi. Terus juga lebih fokus, lebih tajam. Gak butuh, kalau sekarang mungkin orang kalau mau tajam butuh mungkin ke rokok. Atau misalnya ke apa. Zaman sekarang ya orang kalau mau fokus rokok, kopi. Terus mau tidur enak, alkohol gitu kan. Mungkin dengan makan sehat dan pola hidup sehat, dia bisa dapat efeknya tapi gak perlu ini. Udah enak dapat ini mungkin dia lebih pede juga. Bentuk badannya lebih bagus, kulitnya lebih glowing. Ini yang kita pingin orang-orang dapetin sebenarnya. Dan waktu orang udah dapetin, dia waktu mau istilahnya cheating atau apa dia pasti mikir-mikir. Ya benar-benar. Karena udah jadi habit ya. Benar. Baiklah kalau gitu. Jadi jangan lupa semua Paradigm People start makan sehat biar glowing kayak saya. Ujung-ujungnya diri sendiri. Ya kan ya. Ini podcast apa sih? Begitulah Erik Limas. Ya kan. Oke deh. Thank you so much. Thank you so much dokter. Thank you. Buat Paradigm People, thank you so much for watching and listening. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, podcast ini langsung ditonton sama dokternya langsung. Jadi kamu bisa langsung taruh komen di bawah ya sebanyak-banyaknya. Oke. Dan juga kalau misalnya ada feedback, ada input, very welcome to DM us. Please follow our social media, ada di banyak platform, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di LinkedIn, ada di YouTube dan di TikTok. Dan kita ketemu lagi in the next episode of Paradigm Lifestyle Podcast powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. Thank you Dr. Every. Thank you Frank.